Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tadi sebelumnya pembahasan mengenai anggaran tenaga kerja. Tadi sampai di slide contoh soal, langsung saja saya tampilkan contoh soalnya. Ya, tadi kita sampai di sini ya, di slide ke-18 tentang contoh soal 3 di PT Amanah. Tadi di bulan September sudah jelas bahwa ini semua mengikuti data yang ada di contoh soal ketiga ini. Ya, kemudian caranya bagaimana sudah jelas juga, ini dikalikan 150 dikali 50 dikali 175, kemudian kita dapat jumlah nilainya, kemudian kita dapat tingkat upah standar per jam per orang per bulan September. Sekarang kita lanjutkan bagaimana cara mencari tingkat upah di bulan Oktober sesuai dengan kebijakan yang ada. Pertama kita ambil di kebijakan yang poin C. Di poin C, katanya jam kerja sebesar 175 jam pada bulan September dinaikkan menjadi 200 jam pada bulan Oktober. Artinya jumlah jam pada bulan Oktober, ya, ini nih, jumlah jam pada bulan Oktober adalah semua menjadi 200. Oke, kemudian kita baca lagi, kita ke yang poin ke A dulu lagi ya, sebelum ke B. Kita ke poin A, katanya 20% dalam setiap golongan kecuali golongan 3C dinaikkan pangkatnya setingkat lebih atas dari sebelumnya. Nah, di sini semakin tingkat lebih atas itu adalah yang C. Jadi A itu paling rendah, misalnya 1A, 1B, 1C, berarti golongan yang paling tinggi dengan tingkatan paling tinggi golongannya adalah di C, berarti 1C, kalau 2 berarti 2C gitu ya, 3 berarti 3C. Kemudian kita lihat di sini katanya 20% itu adalah naik ke golongan berikutnya atau golongan di atasnya 20%-nya. Sekarang kita lihat di poin C, katanya 3C tidak mengalami perubahan. Di golongan 3C tidak mengalami perubahan. 20% di sini adalah yang naik itu adalah orangnya atau tenaga kerjanya, ya, bukan upahnya, bukan tingkat upah per jamnya. Jadi katanya naik golongan nih, kecuali 3C itu 20% ke satu tingkat di atasnya. Berarti di C ini tidak pernah mengalami perubahan karena sebelumnya C-nya 5 ya. Ini sebelumnya di sini C-nya 5 tidak mengalami perubahan. Kemudian bagaimana yang B? Yang B itu sebelumnya adalah dia totalnya 10 jumlah tenaga kerjanya. 20%-nya naik ke golongan berikutnya atau di atasnya. Berarti kalau 10, 20%-nya kan 2 nih, berarti sisa yang ada tetap ada di golongan 3B adalah tinggal sisa 8. Ya, golongan 3B ini sisanya 8. Kemudian 2-nya kemana? 2-nya adalah naik ke golongan di atasnya. Ini adalah C stropi. Nih, 2-nya adalah naik ke C. Ya. Kenapa kenapa apa bedanya, Bu? Ini ada B tanda kutipnya, yang ini enggak ada. Yang enggak ada tanda kutipnya adalah lambang yang lamanya. Ya, dari bulan bawaan dari bulan Septembernya, data bulan September. Tapi setelah dikurangin kebijakan tadi 20%. Kemudian tadi yang kita sampai yang di B, katanya kan 3C enggak berubah, 3B naik nih 20% pindah ke golongan di atasnya. Tadi kan sebenarnya B itu 10, 20%-nya naik ke golongan C. Ya, 2 berarti 10 kali 20% kan 2. Sisanya masih ada di golongan B. Oke, sampai sini oke ya. Kemudian yang A. Yang A itu kan sebelumnya golongan 3A ada 15 nih orangnya nih. Ada 15. Kemudian 20 orang dari golongan 3A naik ke golongan 3B berarti ya. 3B yang ada stropinya. Berarti 15 dikali 20% hasilnya berapa? 3 kan? 3-nya naik, nah sisanya 12 tetap dalam posisinya, tetap di dalam golongan 3A. Oke, kemudian sekarang kita coba lagi di golongan 2C ya. 2C, 2C itu sebelumnya adalah 20. Berarti 20 itu naik ya, paling tinggi berarti di sini adalah golongannya 3 nih, 3C. Nah, golongan 2C ini harusnya naik 20%-nya kemana? Ke A, ke 3A. Nah, 20% dari 20 orang itu adalah 4. Ya, jadi ini naik nih. 4-nya pindah dari golongan 2C, 4 orang pindah dari golongan 2C naik ke golongan 3A.
ya. Berarti sisanya ada berapa yang tetap di golongan 2C? Itu ada 16. Begitupun seterusnya, contoh lagi B. B itu, totalnya adalah golongan 2B sebelumnya adalah 25. Nah, 20% berarti naiknya ke mana nih? 2B, harusnya naiknya ke 2C ya. Berarti 5 dari 25 pindah ke golongan 2C. Ya, 5 dari 25 pindah ke golongan 2C. Berarti di golongan 2B ini adalah tetap, ya yang sisa adalah yang sisa adalah 20, bukan 25 lagi, karena 5 orangnya naik ke golongan 2C. Begitupun seterusnya, sampai yang, golongan 1 nih. Golongan 1 misalnya, di golongan 1A, itu sebelumnya orangnya ada 50, tapi kan ada 20% naik ya, berarti 20% dari 50 kan 10, berarti naiknya ke mana tuh? Kalau 1A naiknya ke 1B, berarti 10-nya di sini, sisanya tetap di pada golongan 1A. Ya, sisanya lagi yang 20% naik ke golongan 1B. Begitupun seterusnya, oke. Oke, sudah berpindah jumlah tenaga kerjanya, sudah, rotasi atau mengalami kenaikan golongan. Sekarang kita lihat ke poin B, khusus bagi setiap golongan tenaga kerja yang tidak meraih kenaikan pangkat, kan tadi ada 20% naik nih, 20% naik pangkatnya. Tapi kan sisanya 80% nggak naik ya. Oke, sisanya yang 80% nggak naik. Nah, katanya khusus bagi setiap golongan tenaga kerja yang tidak meraih kenaikan pangkat, akan dinaikkan gajinya 10% dari sebelumnya. Oke, di sini ini adalah tingkat upah per jamnya. Tadi sudah nih pada naik golongan, sekarang upahnya. Upahnya kan sudah diketahui nih sebelumnya kan. Nah, karena upahnya sudah diketahui nih di bulan September, di bulan Oktober tuh ada kenaikan 10%, tapi khusus yang tidak naik golongan. Oke, berarti di sini, kita tulis saja yang nggak naik golongan tuh yang mana. Kan sebelumnya kan ada 550 nih yang naik kan, berarti kalau yang naik harusnya upahnya tetap dong, upahnya nggak naik juga karena dia udah naik golongan nih. Nah, di golongan 3C itu upahnya berapa sebelumnya? 550 kan, di sini tetap 550 karena dia naik golongan nih orang-orang di 3C. Nah, yang nggak naik katanya 10% naik upahnya. Tadi kan sisanya ada golongan C tinggal 5 orang yang nggak naik golongan. Nah, berarti itu akan dibayar upah 605. Nah, dari mana 605? Dari 10% dari kalikan dengan 550. Jadi ditambah dari 550, kenaikannya adalah 10% dari 550, berarti 605. Oke, kemudian di B. B juga gitu, ini kan adalah, angka jumlah tenaga kerja yang sudah naik golongan. Nah, berarti dia tidak naik lagi upahnya karena sudah naik golongan. Upahnya adalah 500, dari mana 500? Ya upah awal di bulan September. Kemudian yang di B ini, sedangkan yang tidak naik golongan ini yang 8 orang, Eee, ini kan nggak naik golongannya, tapi kan upahnya harus naik 10%. Jadi dari 500 naik ke 10%, jadi upahnya 550, ya. Kemudian lagi di sini 4,5 naik 10%, 495, ini 400, 440, seterusnya. Ya, jadi intinya adalah ketika di sini kebijakannya adalah ketika dia naik golongan, dia tidak naik gaji. Tapi kalau dia yang tidak naik golongan, dia naik gaji 10%. Oke, jadi dibedakan ya, di sini pertama naik golongannya nih, jumlah tenaga kerja, yang ini adalah kenaikan tingkat upah per jam. Oke, sudah sama caranya untuk menghitung nilainya, yaitu A kali B kali C. Sudah dapat totalnya ternyata di bulan Oktober terjadi peningkatan. Tadinya tingkat upahnya total nilainya adalah 11 juta, sekarang 14.899.000. Itu dikarenakan adanya kenaikan tingkat upah per jam dan kenaikan golongan di tenaga kerja. Oke, jadi upah standar per jam per orang per bulan September berapa? Setelah dihitung hasilnya adalah 310.000. Dari mana? Ya dari jumlah nilai dibagi dengan, jumlah tenaga kerja dikali dengan jumlah jam. Hasilnya 310. Oke, tadi kan pertanyaannya berapakah persentase kenaikan ketika dengan kebijakan di bulan Oktober? Nah, tadi bulan Oktober 310,40, bulan September 278. Artinya ada kenaikan sebesar 32.275. Jika dibandingkan dengan bulan September, maka kenaikannya dalam persentase adalah 11,60%. Begitu ya. Jadi
Ternyata setelah ada kebijakan ini naiknya persentase kenaikannya adalah tingkat upah standar per jam per orangnya adalah 11,60%. Normal ya, tapi itu kalau per bulan naiknya ya cukup cukup signifikan gitu ya kan. Biasanya kenaikan tuh per 6 bulan itu paling cepat, biasanya 1 tahun sekali. Oke, mungkin adjustment dari produksi dan lain-lain itu tergantung kebijakan perusahaan. Oke, dari saya untuk anggaran tenaga kerja sudah selesai, materinya, nanti jika ada yang ditanyakan, kita bisa bahas di kelas secara daring, ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di kelas, dan di materi selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat dan sehat selalu.